Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tijia Rahmadiani Bakri dengan NIM P0034102147, tingkat 2A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan laboratorium cairan otak untuk menyelesaikan tugas urinalisa dan cairan tubuh. Yang saya hormati Ibu Tessa Georno SSI MKes selaku dosen urinalisa dan cairan tubuh dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cairan otak atau cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF adalah cairan bening yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Cairan otak dibuat oleh flezus choroideus yang terdapat di ventricle tertius, ventricle quartus, dan ventricle laterales melalui proses ultrafiltrasi plasma darah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan laboratorium cairan otak. Yang pertama, langkah pemeriksaan praanalitik. 1. Persiapan pasien. Tanda vital pasien harus dilakukan pemantauan pada waktu yang ditentukan. Buat rasa nyaman dengan membangun komunikasi agar pasien rileks, dan anjurkan pasien untuk menarik napas dalam secara perlahan melalui mulutnya. Pegang tangan pasien untuk memberikan rasa tentram kecuali pasien tidak menghendakinya. Yang kedua, penyimpanan. Sebelum spesimen dikirim untuk dikultur, simpanlah CSF di dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius dan jangan menyimpannya di dalam kulkas. Yang ketiga, penampungan bahan. Kurang lebih 5-10 ml CSF harus ditampung dalam 2 tabung steril. Yang keempat, pengiriman. Sebelum pengiriman spesimen CSF untuk dikultur, simpanlah CSF di dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Jangan menyimpannya di dalam kulkas. Alat dan bahan yang digunakan dalam transportasi spesimen berupa botol beralas datar berisi medium transfer yang sesuai, seperti medium transfer Stuart yang dimodifikasi. Lama penyimpanan maksimal 4 hari pada suhu kamar. Yang kedua, langkah pemeriksaan analitik. Hal-hal yang harus diperhatikan: pertama, jangan menunda pemeriksaan CSF. Berbagai sel dan trypanosoma cepat lisis pada sampel CSF. Glukosa juga cepat rusak kecuali kalau diawetkan dengan klorida oksalat. Yang kedua, bekerjalah dengan hati-hati dan hemat. Spesimen yang dapat diambil untuk pemeriksaan CSF seringkali hanya sedikit karena pengambilannya sulit. Yang ketiga, CSF dapat mengandung organisme virulen. Pakailah pipet dengan sumbat kapas yang tak menyerap cairan, atau pakailah penghisap karet untuk menarik cairan dengan dalam pipet. Jangan pernah memipet CSF dengan mulut. Dalam pemeriksaan praanalitik dibagi menjadi 2, pemeriksaan makroskopik dan pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan makroskopik dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam PPT, dan pemeriksaan mikroskopik juga dapat dilihat. Yang terakhir yaitu langkah pemeriksaan pasca analitik. Interpretasi hasil dapat dilihat dalam tabel yang sudah ditampilkan. Faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium yaitu pendinginan dapat mempengaruhi temuan kultur. Yang kedua, fungsi spinal yang menimbulkan cedera dapat menyebabkan darah dalam spesimen cairan. Hal ini dapat menimbulkan perkiraan yang keliru saat menghubungkannya dengan masalah klinis. Yang ketiga, obat tertentu dapat menyebabkan peningkatan kadar protein CSF keliru. Yang kelima, cairan IV yang mengandung klorida dapat menyebabkan penetapan klorida CSF yang tidak valid. Yang terakhir, hiperglikemia dapat meningkatkan kadar glukosa CSF. Baik, itulah materi yang dapat saya bawakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.